Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kompetisi sains madrasah bidang matematika MA tingkat provinsi tahun 2022. Dan pada video kali ini kita telah masuk pada pembahasan soal nomor 20 dan 21. Seperti biasa bagi kalian yang baru mampir ke channel ini dan ingin mengakses soal yang dibahas pada video kali ini, kalian bisa mengaksesnya pada link deskripsi video. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 20. Nah, untuk soal nomor 20 ini soalnya adalah nama surah dari surat Al-Fil sampai surat Al-Falaq ditempatkan pada masing-masing petak persegi 3x3 sehingga total banyaknya ayat dari surah-surah di setiap kolom maupun baris persegi tersebut sama. Dua penempatan dianggap sama jika satu penempatan dapat diperoleh dari rotasi atau refleksi penempatan yang lain. Banyaknya cara penempatan berbeda yang mungkin sehingga nama surat Al-Maun berada di petak tengah adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu kalian harus mengetahui banyak ayat dari surat Al-Fil sampai dengan surat Al-Falaq. Jika kita rincikan banyak surah dari Al-Fil sampai Al-Falaq itu ada 9 surah, masing-masing berjumlah Al-Fil 5 ayat, Quraisy 4 ayat, Al-Maun 7 ayat, Al-Kautsar 3 ayat, Al-Kafirun 6 ayat, An-Nasr 3 ayat, Al-Lahab 5 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat, dan yang terakhir Al-Falaq 5 ayat. Nah, jika daftar ini kita klasifikasikan berdasarkan jumlah ayatnya, maka bisa kita klasifikasikan seperti ini. Jadi misalkan surat yang berjumlah 7 ayat itu ada satu surah yaitu surat Al-Maun. Kemudian surat yang berjumlah 6 ayat itu ada satu surah yaitu Al-Kafirun. Selanjutnya yang 5 ayat ada 3 surah, 4 ayat ada 2 surah, dan yang 3 ayat berjumlah 2 surah. Selanjutnya kita diminta untuk menempatkan ke-9 surat ini dalam suatu petak 3x3 berbentuk persegi, di mana setiap petaknya ini berisi masing-masing surat dari surat Al-Fil sampai Al-Falaq. Dengan ketentuan jumlah ayat dari setiap baris maupun setiap kolom itu harus sama. Jadi untuk baris pertama, baris kedua harus memiliki jumlah yang sama. Begitu pula juga pada kolom pertama, kolom kedua, dan kolom yang sama. Nah, agar kita memperoleh jumlah baris yang sama, jadi di sini kan ada 3 baris ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Berarti jumlah dari ke-9 ini harus kita bagi rata ke 3 bagian baris tersebut. Jadi untuk mencarinya kita bisa memanfaatkan jumlah dari ke-9 surat ini. Jika kita jumlahkan jumlah ayat dari surat Al-Fil sampai surat Al-Falaq, langsung kita jumlahkan saja 5 tambah 4 tambah 7 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan 5. Kita peroleh jumlah ayat seluruhnya yaitu 42 ayat. Karena kita ingin bagi rata pada setiap baris atau setiap kolom, maka rata-rata setiap baris atau kolom harus berjumlah 42 bagi 3 yaitu 14 ayat. Jadi kita harus mengusahakan di baris pertama berjumlah 14 ayat, baris kedua dan baris ketiga juga berjumlah 14 ayat. Begitu pula pada kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga kita upayakan berjumlah 14 ayat. Nah, yang ditanyakan pada soal ini yaitu banyaknya cara penempatan berbeda yang mungkin sehingga nama surat Al-Maun berada di petak tengah. Nah, surat Al-Maun ini adalah surah yang berjumlah 7 ayat. Kita letakkan tepat di tengah. Nah, jika jumlah ayatnya 7 terletak di tengah, maka hal yang tidak mungkin untuk dilakukan yaitu meletakkan surah yang berisi 5 ayat berada pada petak atas, petak bawah, petak kanan, atau petak kiri dari petak tengah ini. Kenapa seperti itu? Jadi misalkan kita
letakkan surah dengan 5 ayat berada di atas Al-Maun ini ya. Nah, karena di atas ada 5 ayat, maka jika kita jumlahkan 5 ditambah 7 itu 12, otomatis agar mencapai 14 di bawah harus 2. Nah, dari daftar tentu kita tidak memiliki surah dengan banyak 2 ayat. Jadi bentuk ini adalah bentuk yang tidak mungkin terjadi. Kalian bisa juga lakukan hal yang sama apabila surah dengan 5 ayat kita letakkan di bawah angka 7 atau di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Itu juga tidak akan mungkin bisa memenuhi ketentuan yang diinginkan oleh soal ini. Jadi bentuk yang mungkin bisa terjadi adalah kemungkinan pertama letaknya seperti ini. Kemudian kemungkinan kedua seperti ini. Kemungkinan ketiga dan kemungkinan keempatnya seperti ini. Jadi ini hanya bisa terjadi apabila surah dengan 5 ayat, yaitu ada 3 surah, kita letakkan di pojok kiri atas, kanan atas, kanan bawah ataupun di kiri bawah. Karena ada 3 surah berarti ada satu pojok yang tidak berisi 5 surah. Nah, dari 4 kemungkinan ini kita bisa isi secara manual ya, yaitu dengan cara menjumlahkan dengan jumlah 14 ayat pada masing-masing baris. Pertama, untuk kemungkinan yang pertama ini kita bisa isi di sini 4 ayat karena di sini sudah 10 tambah 4 14. Kemudian di sini juga 4. Kemudian di sini 3 karena di sini 4 tambah 7 11 tambah 3 agar menjadi 14. Lalu di sini 6 ya, karena 5 tambah 3 8, 8 tambah 6 14. Begitu pula kalian juga bisa lakukan hal yang sama untuk mengisi kekosongan petak pada persegi yang lain dan akan diperoleh 4 kemungkinan seperti ini. Oke, jadi kita sampai sini sudah menemukan 4 petak kemungkinan. Tapi jika kalian perhatikan bahwa pada soal ini kita diberi syarat, yaitu 2 penempatan dianggap sama jika penempatan dapat diperoleh dari rotasi atau refleksi penempatan yang lain. Jika kalian perhatikan kemungkinan yang ini, persegi yang pertama ini, kemudian dengan persegi yang di bawah, bisa kalian lihat bahwa ini adalah 2 persegi yang saling refleksi, saling pencerminan ya. Bisa kita lihat 635 di sini, kemudian yang di bawah juga 635. Terus yang di atas 374 sama di bawah juga 374. Kemudian yang di atas 545 di bawahnya juga adalah 545. Jadi bisa kita lihat di sini seolah-olah ada cermin ya. Ada cermin. Begitu pula untuk petak yang sebelah sini dan petak yang ini juga itu hasil pencerminan. Otomatis ini kita hitung sama. Begitu pula juga untuk persegi yang ini, kemudian persegi yang ini juga adalah 2 persegi yang sama, karena ini juga bisa kita rotasikan ya. Kalian bisa perhatikan bahwa keempat persegi 3x3 ini merupakan petak persegi yang merupakan hasil rotasi satu sama lain. Jika kalian rotasikan, jadi misalkan yang pertama ini kalian putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, kalian akan dapatkan kemungkinan yang ini. Kemudian jika ini kita putar lagi 90 derajat, kita dapatkan yang ini. Kemudian jika kita putar lagi 90 derajat, maka kita dapatkan yang ini. Jadi ini kita anggap sebagai satu kemungkinan saja. Nah, namun meskipun ini hanya satu kemungkinan, tetapi jika kita perhatikan di soal ini, memang untuk ayatnya hanya ada satu kemungkinan, tapi kita kan disuruh mengisi dengan menggunakan nama surah ya. Di sini kita menggunakan nama surah. Jadi seperti yang 5 surat dengan 5 ayat yang ada di sini. Jadi itu bukan berarti hanya ada satu kemungkinan. Karena untuk yang surat yang berjumlah 5 ayat itu ada 3 surah. Berbeda dengan yang 7 ayat dengan yang 6 ayat itu hanya ada satu surah, jadi tidak mempengaruhi permutasinya. Yang surat dengan 5 ayat
anggap saja kita tulis dengan kode X1, X2, dan X3. Nah, di sini kan posisinya bisa kita acak ya. Jadi X1 bisa posisinya di sini, bisa di sini atau di sini. Begitu pula dengan X2 juga kita bisa acak, X2-nya bisa di sini dan di sini. Begitu pula untuk surat dengan 4 ayat, yaitu Y1 dan Y2, ini juga bisa kita acak posisinya. Surat dengan 3 ayat juga bisa kita acak posisinya. Sehingga banyak cara penempatan berbeda, meskipun hanya satu kemungkinan seperti ini, tetapi suratnya bisa kita permutasikan ya. Jadi untuk 3 surat dengan 5 ayat ini posisinya bisa kita permutasikan menjadi sebanyak 3 faktorial karena ada 3 unsur. Kemudian untuk surat dengan 4 ayat ini juga bisa kita tukar posisinya atau kita permutasikan sebanyak 2 unsur, jadi kita kali dengan 2 faktorial. Lalu surat dengan 3 ayat ini juga bisa kita permutasikan menjadi 2 faktorial. Sehingga jika kita kalikan, banyak cara penempatan berbeda dari ke 9 surat ini adalah 3 faktorial itu 6 dikali 2 dikali 2, hasilnya adalah 24. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 24. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 21. Misalkan fx menyatakan jumlah semua faktor prima berbeda dari x dan gx menyatakan faktor prima terbesar dari x, dengan x adalah bilangan asli yang lebih dari 1. Sebagai contoh, F6 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, kenapa bisa F6 sama dengan 2 tambah 3? Kenapa? Karena 6 itu faktorisasi primanya kan 2 kali 3 ya. Makanya faktor primanya ada 2, yaitu 2 dan 3. Jika kita jumlahkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Begitu pula G6 ini sama dengan 3 karena faktor prima terbesarnya yaitu di sini kan faktor primanya ada 2, yaitu 2 dan 3. Nah, di antara 2 ini faktor prima terbesarnya yaitu 3, makanya G6 sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan asli n kurang dari sama dengan 234 sehingga Fn kali Gn sama dengan n adalah. Nah, agar ini lebih jelas saya berikan satu contoh lagi ya. Misalkan kita ingin mencari F120. Jadi mula-mula kita harus buat faktorisasi primanya terlebih dahulu, yaitu 120 kita faktorkan menjadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, faktor primanya di sini kan ada 3 ya, yaitu 2, 3, dan 5. Sehingga F120-nya kita jumlahkan dari semua faktor primanya, yaitu 2 tambah 3 tambah 5, yaitu sama dengan 10. Kemudian untuk G120, nah di sini kita faktorkan 120-nya, di sini terlihat dengan jelas bahwa faktor prima terbesarnya adalah 5. Jadi G120 sama dengan 5. Sehingga untuk F120 kali G120 itu sama dengan 10 kali 5, yaitu sama dengan 50. Tentu ini hanya sekedar contoh dan tidak memenuhi Fn kali Gn sama dengan N. Karena di sini F120 kali G120 itu tidak sama dengan 120 ya, tapi sama dengan 50. Jelas untuk N sama dengan 120 tidak memenuhi. Lalu bagaimana unsur yang bisa memenuhi Fn kali Gn sama dengan N? Nah, pertama untuk bentuk Fn kali Gn sama dengan N dapat dipenuhi apabila, nah yang pertama bentuk yang pertama adalah N sama dengan P kuadrat. Jadi pertama kita ambil faktorisasi prima tunggal seperti ini. Jadi N harus berbentuk P kuadrat di mana P bilangan prima. Kenapa seperti itu? Jadi misalkan kita ingin mencari Fp kuadrat. Nah, ini kan sebuah faktorisasi prima ya dari N, yaitu P kuadrat. Nah, karena P adalah faktor prima satu-satunya, maka jumlahnya juga pasti hanya P. Nah, begitu pula untuk Gp kuadrat, karena faktor prima terbesarnya adalah P, maka kita tulis Gp kuadrat sama dengan P. Karena P memang satu-satunya faktor prima pada N ini. Nah, karena kita sudah peroleh Fp kuadrat sama dengan P dan Gp kuadrat sama dengan P,
Makanya FP kuadrat kali GP kuadrat itu sama dengan P kali P ya. Berarti sama dengan P kuadrat. Nah, karena P kuadrat itu tadi adalah N, maka Fn kali Gn itu sama dengan N. Makanya untuk bentuk seperti ini, Fp kuadrat sama dengan Gp kuadrat itu pasti akan sama dengan P kuadrat, di mana P harus bilangan prima. Berarti kita bisa mencari nilai N yang memenuhi, yaitu, nah kita tinggal cari saja P bilangan prima lalu kita kuadratkan, maka itulah dia nilai N-nya. Pertama kita ambil P sama dengan 2, yaitu 2 kuadrat sama dengan 4. Lalu P sama dengan 3, 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25. Jadi P-nya harus prima ya. 7 kuadrat 49, 11 kuadrat 121, dan 13 kuadrat 169. Nah, di sini kita peroleh 6 nilai N yang memenuhi. Kenapa kita tidak lanjutkan sampai dengan 17 kuadrat? Karena 17 kuadrat itu 289 sudah lebih dari 234. Jadi itu sudah tidak memenuhi lagi. Nah, selanjutnya bagaimana jika faktorisasi primanya tidak tunggal seperti ini? Misalkan N sama dengan A pangkat B kali C pangkat D. Nah, di sini kita harus memenuhi persamaan A tambah C. Jadi jumlah faktor primanya yaitu A dan C. A tambah C harus kita kali dengan faktor prima terbesarnya yaitu misalkan C ya. Jadi kali C, dan itu harus sama dengan N yaitu A pangkat B kali C pangkat D. Begitu pula jika kita ingin menguraikannya menjadi 3 faktorisasi prima perkalian 3 faktor prima seperti ini, makanya harus memenuhi A tambah C tambah E kali E sebagai faktor prima terbesar, hasilnya harus sama dengan N. Nah, kalian bisa menggunakan faktor-faktor prima dari 2 sampai dengan 13. Secara manual kalian mencari yang mana saja yang memenuhi bentuk seperti ini. Kenapa tidak sampai 17? Karena 17 kuadrat sekali lagi itu 289 dan sudah lewat dari N. Jadi kalian bisa memanfaatkan faktor-faktor prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Kemudian jika kalian mencari, kalian akan menemukan satu N yaitu F105, di mana kita bisa menguraikannya menjadi F3 kali 5 kali 7. Sehingga jumlah dari faktor primanya adalah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 15. Adapun faktor prima terbesarnya yaitu 7. Dan jika kita kalikan F105 kali G105 sama dengan 15 kali 7 sama dengan 105. Jadi nilai N yang memenuhi adalah 105. Nah, karena pada bentuk yang kedua ini ada 1 N yang memenuhi, pada bentuk yang pertama ada 6, maka banyak nilai N yang memenuhi itu ada 7. Jadi jawaban untuk soal nomor 21 ini adalah 7. Oke, demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada kritik, saran, koreksi ataupun pertanyaan yang masih kurang jelas dengan pembahasan kita kali ini, kalian bisa komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.